Halo guys, selamat datang kembali di Bing Studio. Bersama lagi dengan aku, Deo. Kita hari ini membahas sebuah topik yang sangat menarik ya, yaitu tentang harta. Jadi harta-harta terpendam yang ditemukan oleh orang-orang, mungkin arkeolog atau penduduk setempat ini yang mencengangkan, yang heboh pada masanya. Dan kita di sini akan membawakan 7 harta dan lokasinya di seluruh penjuru dunia. Ini pasti menarik ya, apalagi kalian kalau yang senang sekali, sangat berminat untuk mencari harta karun ya. Aku baca ini sempat tertarik sih. Apakah ada harta karun yang belum ditemukan? Ini kalau ditemukan kan lumayan ya, bisa dapat duit gitu. Nanti kalau dapat duit kita jadi kaya. Kalau kaya bisa bebas berfoya-foya. Ya, oke. Untuk berikutnya kelanjutannya kalian bisa ikutin terus. Check it out, jangan di skip-skip, oke? Oke, jadi yang pertama itu adalah harta karun Deir el-Bahri di Mesir. Jadi apa sih itu Deir el-Bahri? Deir el-Bahri itu komplek pemakaman kuno yang terletak di tepi barat Sungai Nil. Pemakaman ini itu isinya adalah anggota-anggota kerajaan Mesir kuno. Jadi ditemukan pada masanya itu ada 40 mumi anggota kerajaan dan sekitar 153 pendeta agama Mesir kuno. Di situ juga ditemukan mumi dari Raja Thutmose I dan anaknya Ramses II. Di komplek pemakaman ini ditemukan banyak sekali barang-barang berharga ya. Ya kita bisa nemuin mumi jelas. Mumi itu berharga untuk sejarah manusia. Kemudian juga ditemukan hal-hal seperti perhiasan pemakaman, kemudian juga ornamen-ornamen pemakaman, ditemukan juga mungkin perhiasan kayak emas dan perak ada di situ. Ada kisah menarik di harta karun Deir el-Bahri ini. Jadi pada tahun 1870-an itu ada seorang penduduk lokal yaitu namanya Muhammad Er-Rasul. Muhammad Er-Rasul ini mata pencahariannya adalah pemburu harta karun Deir el-Bahri. Dia hidupnya itu cukup, hidupnya itu jadi kaya. Dia menjual harta-harta karun tersebut ke black market, bahkan sampai ekspor ke luar negeri, ditaruh di museum-museum hasil penemuannya Muhammad Er-Rasul. Pada akhirnya dia mengaku kepada pemerintah setempat bahwa dialah yang menjarah. Oke, kita ke harta karun berikutnya. Oke, harta yang kedua itu adalah harta karun Lydian. Lydian itu adalah sebuah kerajaan di tepi barat Turki. Lydia ini adalah sebuah kerajaan yang makmur pada zaman dahulu. Kalau kita lihat tepi barat Turki sampai sekarang, itu adalah daerah yang makmur, daerah yang subur. Pada zaman dahulu, ada sebuah raja yang memerintah yaitu Raja Croesus, yang dia memerintahnya itu 560 Masehi sebelum Masehi sampai 547 sebelum Masehi. Dipercaya dia itu meninggalkan harta sebanyak 363 artefak emas dan silver ditemukan di tahun 1970. Kalian bisa bayangin lah, kalau ada 363 artefak emas dan silver, kalian bisa mendapatkan ya berapa duit yang kalian dapetin gitu kan. Harta karun ini ditemukan oleh arkeolog, penduduk setempat juga, di tempat 3 kuburan yang berbeda. Dan kuburan ini adalah kuburan orang-orang kerajaan. Mungkin bahasa Inggrisnya Royal Tomb ya. Oke, kita ke harta karun berikutnya. Harta berikutnya adalah harta karun Pompei. Siapa di sini yang nggak tahu peristiwa ledakan Gunung Vesuvius yang menutupi satu kota Pompei? Sampai satu kota itu isinya abu semua. Bahkan dihitung abu yang menutup itu 15-20 kaki. Tebal, dalam. Dan jelas ya kalau kita bicara harta karun di sini, ada satu kota yang tertutup abu. Ya nggak mungkin sebuah kota seperti Pompei itu tidak meninggalkan apa-apa di timbunan-timbunan tersebut. Penggalian kota Pompei itu dimulai pada abad ke-18, sekitar 1860 sampai 1890-an. Di situ penggalian ditemukan banyak sekali mayat-mayat termumifikasi karena tumpukan abu tersebut. Bahkan ditemukan juga mayat-mayat yang sedang menggendong barang kepunyaan mereka untuk melindungi barang kepunyaan mereka tersebut. Ditemukan banyak harta lah, jelas bahwa barang-barang kepunyaan rakyat Pompei yang tertimbun bersama dengan mayat pemiliknya. Tapi ada hal yang menarik di sini. Ada 2 daerah di utara Pompei yaitu Bosco Reale dan di dalam Pompei itu yaitu Casa del Menandro. Bosco Reale itu adalah daerah aristokrat. Casa del Menandro itu juga daerah kaya. Di Bosco Reale itu ditemukan 1000 keping emas, perhiasan emas, dan 99 peralatan makan dari silver. Bayangin, gila nggak, kaya banget itu orang-orang di situ. Kemudian di daerah Casa del Menandro itu ditemukan sebanyak 118 plat silver, 20 piece gold jewelry, kemudian ada anting-anting, dan dipercaya harta tersebut yang
barusan aku sebutin itu adalah milik Pompeo Sabinus. Jadi Pompeo Sabinus itu orang kayanya Roma zaman dulu dan itu dekat dengan kaisar yang legendaris dari Roma, Kaisar Nero. Mungkin kalian kalau dengar kata Nero, kalian udah muncul ya di otak kalian siapakah Kaisar Nero tersebut. Oke, jadi itu harta dari Roma, Pompei. Kita ke harta karun berikutnya. Kita kembali ke harta karun kapal Taesing. Kapal Taesing itu adalah sebuah kapal dari Tiongkok, dari daerah Amoy, Hokkien, yang kemudian berlayar ke Indonesia, membawa banyak sekali imigran dan barang-barang dari Tiongkok. Karam di daerah perairan Gaspar di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 1822. Dan kemudian pada tahun 1999 oleh seorang pemburu harta dari Inggris namanya Michael Hatcher ditemukan 350.000 keramik dari Tiongkok kuno. Bayangin 350.000. Kita pernah bayangin kan, satu keramik itu guci kuno dari Tiongkok itu harganya udah berapa juta. Dan harta ini kemudian dibawa ke Jerman. Di Jerman pada tahun 2000 dilakukan lelang. Indonesia itu mendapatkan separuh dari hasil lelang tersebut. Berapa worth-nya? Worth-nya adalah 90 miliar. Itu setengahnya, berarti kalau total utuh adalah 180 miliar. Oke, kita ke harta karun berikutnya. Kemudian harta berikutnya adalah harta karun pra-Viking. Jadi pada tahun 2021 September yang lalu ditemukan sebuah harta di daerah Windeløf, Denmark di sebuah halaman rumah oleh Olaf Ginup Schütz. Halaman rumah sebenarnya halaman rumah temannya Olaf Schütz ya. Dia dengan metal detektor kemudian menemukan harta karun yang ternyata punya sejarah yang panjang. Sudah 1.500 tahun yang lalu. Dia menemukan 1 kilogram emas, kemudian dia nemuin sebuah koin yang bergambar Kaisar Konstantinus Agung. Kemudian juga ada sebuah kayak medali, tapi ukurannya besar, hampir kayak piring di situ disebutkan dan terbentuk dari emas. Kemudian harta karun ini dibawa ke museum di Denmark. Dipercaya bahwa ini adalah harta karun dari keluarga kaya di Denmark, di daerah Windeløf. Kenapa mereka menimbun harta karun tersebut? Karena waktu itu terjadi letusan gunung berapi di Eropa. Jadi mungkin karena biar hartanya nggak hancur ya, kena lahar dingin atau mungkin kena lahar atau mungkin kena wedus gembel gitu ya, makanya dipendam. Jadi suatu saat mungkin bisa digali kembali. Oke, jadi itu adalah 5 harta karun yang memang punya sejarah yang panjang ya dan unik. Mungkin kalian kalau mau mencari harta karun boleh, mungkin kalian coba pakai metal detector itu di rumah kalian gitu ya. Siapa tahu nemuin emas, siapa tahu nemuin silver gitu ya. Oke, jadi sekian dari video Bing Studio. Please like, comment, and subscribe. Tunggu video-video berikutnya, masih asik, gak kalah asik. Oke, goodbye.